apa? Bawa apa kemarin? Kalau titrasi redoks kemarin bawa apa? Air bebas H2O ya Pak. No. Aluminium. Aluminium foil ataupun plastik hitam. Aluminium foil ataupun plastik hitam. Jadi harusnya kita kan nggak tahu nih pian tuh dapat apa nanti karena diacak nanti. Ulun dapat asam basa kah, ulun dapat redox kah, ulun dapat nitrimetri, ulun dapat argento nggak tahu, kami juga nggak tahu. Ya nanti ngambil golongan. Nah, ini pian dapat ini begitu. Atau nanti berdasarkan urutan pian dapat ini. Yang nggak tahu, maka saran saya itu masing-masing mahasiswa bawa itu plastik hitam atau aluminium foil. Jaga-jaga kalau pian itu dapat redox gitu. Nah, itu harus jaga-jaga lah ya. Ya kalau nggak bawa ya sudah main terbuka kita. Harusnya redox itu kan dia sensitif terhadap warna, cahaya gitu ya, terhadap udara, higroskopis juga dia. Jadi harusnya juga nanti akan mempengaruhi menurut saya hasil akhirnya. Pengaruhnya di mana? Kadarnya kecil nanti yang pian peroleh. Nah, apa yang pian ini CuSO4, kuprisulfat. Kuprisulfat prinsipnya kan juga pakai indikator kanji. Nah, saran saya titrasi redox itu pian pakai rumus yang dia dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Rumus kesetimbangan lain dengan valensi. Kenapa? Jadi rumus kesetimbangan itu artinya 0,1 N ini natrium tiosulfat setara dengan 24,97 CuSO4 titik 5H2O. Jadi kuprisulfatnya itu mengikat 5 molekul air. Jadi yang kita hitung kadarnya bukan Cu-nya, tapi yang secara umum CuSO4 5H2O. Nah, rumusnya bagaimana? Yang valensi di bawah, yang asam basa ini kan valensi. Ini diganti 0,1. 0,1 ini apa, Pak? Itu normalitasnya. Normalitas dari baku sekunder. Baku sekunder misalkan pian natrium tiosulfat, ya udah 0,1. Kemudian 24,97 dari mana? Dari kesetaraan tadi. 0,1 gitu ya. Itu setara dengan 24,97 CuSO4 5H2O. Nah, jadi pian itu berusaha sedikit untuk menghafal. Kalau kadar CuSO4 nanti setara dengan 24,97. Itu kan? Nah, untuk reaksinya ya sedikit menghafal juga biar. Ya bukan sedikit sih, anggaplah banyak lah karena 3 kali proses lah. Karena satu, CuSO4 yang di Erlenmeyer dia akan bereaksi tambahi dengan Ki kan di cara kerjanya. Harusnya ketika ditambah dengan Ki itu nanti dia muncul warna agak kekuningan pekat ya. Sama ada endapan kan gitu. Kemudian ditambahin iodin di sini, I2. Nah, ini kan sebenarnya pengerjaannya itu kan dia di tempat yang agak gelap. Pengerjaannya idealnya. Karena nanti ini kalau iodin pian main terbuka itu rusak deh nanti. Iodin itu rusak. Baru nanti iodin ini I2 tuh. Nah, I2 ini dia akan bereaksi dengan natrium tiosulfat
baku sekunder pian tuh. Baku sekunder pian. Nah, nanti muncullah dia warna biru yang di sini. Kemudian nanti biru bening, ya. Birunya hilang jadi bening harusnya. Nah, di sini ada faktor pengenceran. Faktor pengenceran itu nanti pian kan nimbang sampel tuh, di-add-kan 10 mili. Nah, digojok-gojok homogen. Ingat ya, jangan terburu-buru tuh mempipetnya. Pian harus larut semua. Kalau tidak larut, apa yang akan terjadi? Kadar pian kecil karena yang pian pipet itu tidak semuanya pian ambil karena di bawahnya COSO4 itu kan padatannya agak keras, padatan kristal bukan serbuk dia, agak kristal. Dipastikan itu harus berubah jadi serbuk dan larut sempurna. Kalau pian masih ada tertinggal padatannya, berarti konsentrasinya itu tidak maksimal kan gitu. Nah, itu mempengaruhi ya. 1035. Itu COSO4 ya. Vitamin C. Vitamin C kemarin dikerjakan nggak ya? Enggak ya? Atau dikerjakan? Oh, ini juga sama ya, air bebas CO2 nanti kalau yang vitamin C mudah-mudahan disediakan ya. Kalau enggak pun ya nanti pas awal pengarahan nanti bisa ditanyakan ya. Apakah selain aluminium foil dengan plastik hitam itu kita diminta untuk bawa air bebas CO2 ya untuk jaga-jaga tadi kayak jawaban si siapa? Samsul ya. Air bebas CO2 katanya. Apakah harus dibawa ya? Bisa juga dibawa kayaknya. Tapi nanti pas pengarahan dengan Pak Awal nanti silakan ditanyakan ya. Reduksi bromo-bromato ini mirip aja saya pikir untuk penetapan kadar karena cara kerja dari indikator kanji mirip. Nah, yang sulfadiazin ya, sulfadiazin yang masih redox ya, bukan yang nitri. Sulfadiazin yang redox bukan nitri. Nah, ini indikatornya metil merah, ini yang agak berbeda, makanya satu aja yang berbeda ya, yang berbeda. Yang lainnya kan indikator kanji. Kalau yang redox yang dia menggunakan indikator selain kanji itu yang ini ya, penetapan sulfadiazin. Jadi nanti pian menggunakan indikator metil merah, ini titrasinya langsung. Kalau kanji tadi kan nggak langsung. Jadi netesin metil merahnya di mana? Di awal. Di awal lah begitu ya. Nah, untuk rumus ini bisa ya, bisa mau pakai yang rumus atas atau yang bawah. Kalau nanti pian enaknya mana kursor? Kalau nanti pian enaknya yang dikasih di soal cuman BM ya pakai valensi kan gitu. Berapa valensinya? Lihat di sininya. Di bromnya. 3 berarti valensinya 3. Berarti valensinya 3. Atau pian mau menghafal. Menghafal itu pakai rumus kesetaraan kadarnya. 0,1 N natrium kalium bromat Br itu KBRO3 setara dengan 4,167. Berarti valensinya pian ganti 0,1, BM-nya ganti dengan kesetaraan 4,167. Gitu ya. INH saya pikir ini tidak langsung berarti dia pakai kanji. Nah, ini kanji. Nah, kalau dia blanko, INH kemarin nggak dilakuin ya. INH kayaknya tidak dilakukan. Nah, blanko kayak yang percobaan siapa? Asetosal. Asetosal itu kan ada blanko. Titrasi blanko itu dilakukan tanpa sampel.
Udah clear tanpa sampel. Yang lain-lain reagennya dimasukin. Cuma dihilangin sampelnya. Cuma dihilangin sampelnya. Itu titrasi blanko ya. Ingat ya, yang menggunakan titrasi blanko penetapan kadar apa aja begitu. Nah, berarti penetapan kadar apa namanya? Asetosal ya. Asetosal. Permanganometri ini gampang. Aduh, apa tadi yang mau saya omongin ya? Yang kemarin saya temukan pada saat ini. Oke, nanti permanganometri. Permanganometri itu gampang, tidak perlu pian tambahkan indikator. Jadi satu-satunya penetapan kadar nanti yang dia tidak menggunakan indikator itu KMNO4, permanganometri, penetapan kadar H2O2, hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida. Kenapa tidak perlu pada permanganometri? Karena KMNO4 itu merupakan indikator juga. Nah, dalam teori namanya autoindikator ya, autoindikator. Jadi dia juga sebagai baku sekunder, dia juga sebagai autoindikator, jadi indikator. Nah, beberapa saya cek kemarin pas saya keliling itu, walaupun ya berputar-putar setuman, ada mahasiswa yang berlebihan. Jadi tua banget tuh pingnya. Nah, itu keliru sudah ya. Jadi perubahan warna ketika pertama kali dia berubah. Ya harusnya pink muda. Harusnya pink muda ya. Harusnya pink muda. Nah, untuk kadar saya sarankan ya, pian harus tahu masing-masing kadar setiap sampel yang pian tetapkan untuk penetapan kadar. Saya ambil contoh misalkan asam salisilat, berapa kadarnya di farmakope. Jadi nanti pas nulis pembahasan itu nilainya bisa maksimal. Kalau nanti pian tidak tahu kadar yang menurut farmakope, ya pembahasannya nggak maksimal jadinya. Asetosal, asam salisilat. Asam salisilat itu berapa? 98 sampai 102 atau 99 sampai 101. Kalau farmakope 34, 3 dan 4 itu kadarnya 95 sampai 105. Tapi yang farmakope 5 itu naik tuh. Kalau nggak salah 98 sampai 102 atau 99 sampai 101. Nah, itu pian harus tahu tuh, dicek tuh di farmakope 5. Asam salisilat, asetosal, apalagi tadi yang ditentuin sulfadiazin, apalagi yang ditentuin H2O2 gitu. Berapa kadar H2O2 menurut farmakope? Berapa puluh persen? Nggak nyampe 100 ya H2O2. Berapa puluh persen? Kan begitu. Nanti dibandingin dengan hasil pian. Mendekati nggak dengan kadar di farmakope? Mendekati nggak? Gitu. Nah, itu saran saya ya, untuk pembahasan biar nilainya maksimal. Nitrimetri. Nah, nitrimetri kemarin yang saya temukan, satu yang harus diperhatikan, suhu itu harus wajib. Saya bilang wajib hukumnya, suhunya wajib di bawah 15. Yang bagus itu berapa gitu ya? Di bawah 15, 10 sampai 14 lah. Paling mentok kan 14. Kenapa kalau dia di atas 15 nanti dia muncul reaksi samping nanti. Nanti muncul senyawa fenolik yang dia akan membiaskan hasil. Nah, kemarin itu sebenarnya dalam pengerjaan tidak masalah tuh nanti. Erlenmeyer di bawahnya ada baskom yang berisi es.
sama satu termometer yang digunakan untuk monitoring berapa temperaturnya. Jadi ketika di bawah 15, baskomnya jangan pian lepas gitu. Jadi kemarin saya nemuin habis itu dilepas gitu. Suhunya berapa, cek ulang, naik suhunya. Kan sudah keliru tuh nanti. Jadi tetap aja baskomnya itu di bawah Erlenmeyer, pastikan dia di bawah 15 gitu ya. Yang nitrimetri. Yang kedua diperhatikan dari nitrimetri karena dia menggunakan indikator apa namanya? Kertas kanji. Nah, ini kan kayak metode trial and error ya, penetapan kadar titik akhir titrasi. Kenapa? Karena pian harus meneteskan sampel pian di dalam Erlenmeyer itu ke dalam kertas kanji. Nah, biru nggak? Nah, perhatikan kriteria birunya itu biru stabil ya. Saya ulangi ya. Kriteria birunya itu biru stabil. Jadi ketika pian tetesi ke kertas kanji, birunya itu hilang jadi putih, belum selesai itu. Belum selesai. Maka ketika kemarin ada yang praktikum 1 mili udah selesai, feeling saya itu belum. 1 mili, 2 mili itu belum mencapai titik akhir tuh. Nah, birunya itu pastikan ya benar-benar biru gitu ya. Benar-benar biru dan stabil dalam 30 detik, itu dia belum berubah. Jadi jangan terburu-buru, langsung ketika biru selesai. Tunggu dulu sekitar 30 detik gitu ya. Tetap nggak stabil nggak warnanya. Itu nitrimetri ya yang pian harus ingat. Nitrimetri yang pian harus ingat. Berapa kadar sulfadiazin nanti cari di farmakope. Farmakope. Ya. Kemudian terakhir argento. Waktu saya mahasiswa, saya dapat argentometri. Kenapa saya ingat ya karena benar gitu ya. Dan tidak ngulang saya ujian praktikum kimia analisis. Saya dapat penetapan kadar KBR waktu itu. Muncul titik akhir titrasinya warna merah bata. Ingat tuh. Endapannya ada, muncul warna merah bata pas ujian. Dalam argento itu kan ada metode Moore dan metode Volhard. Ya. Metode Volhard itu yang tidak langsung, yang metode Moore itu langsung. Apa yang pian tetapkan kadarnya? Nah, kemarin itu kan natrium klorida. Natrium klorida. Kadarnya apa yang kita tetapin karena dia argento itu Cl-nya sebenarnya. Yang kita ambil itu Cl-nya. Nah, kadarnya NaCl. Jadi kalau dia itu titrasi langsung ya argento yang di posisi buret sebagai baku sekunder langsung bereaksi dengan NaCl yang ada di Erlenmeyer gitu. Maka dia titrasi langsung sekali aja. Antara buret dengan Erlenmeyer langsung bereaksi. Nah, indikatornya apa? Kalium kromat. Hati-hati ya, antara Moore dan Volhard itu berbeda tuh indikatornya. Kalau dia Moore pakai kalium kromat, kalau dia yang Volhard dia pakai yang besi 3 amonium sulfat. Nah, untuk perhitungan kadarnya pakai aja yang pakai rumus kesetaraan. Jadi 0,1 N AgNO3 yang 1 mili itu setara dengan 5,844 NaCl. Ini sudah benar. Nah, bedanya sekarang, kenapa Volhard tidak langsung? Karena
KBR-nya ini dia akan bereaksi terlebih dahulu dengan AgNO3 nanti. Nih, BR dulu ya. BR itu dia nanti akan bereaksi dengan buret. Muncullah AgBR. Jadi pas pian menitrasi itu KBR pian itu bereaksi dengan Ag. Nah, ini muncul berlebihan endapan ini ya. Ini endapan. Ini berlebihan nih. AgBR-nya berlebihan. Kelebihannya itu dia akan bereaksi dengan amonium tiosianat. Amonium tiosianat. NH4CNS. Nah, muncullah dia AgCNS. Nah, kelebihannya tadi baru dia bereaksi dengan indikator pian tadi. Fe3+ amonium sulfat. Besi ya, amonium sulfat, besi. Nih, besinya ini mewakili indikator ya. Mewakili indikator. CNS ini adalah titrasi dari amonium tiosianat. Jadi dia nggak langsung. Kalau tadi yang diburet dengan NaCl itu langsung bereaksi, sudah nggak ada tambahan. Kalau ini dia harus bereaksi dengan KBR dulu, KBR yang ada di Erlenmeyer, kemudian baru kelebihan Ag-nya bereaksi dengan amonium tiosianat. Kelebihan dari ini, AgCNS ini baru dia bereaksi dengan indikator. Nah, ini agak unik kalau Volhard. Kenapa? Karena dia harus 2 kali menghitung PN-nya, volume titrasi dengan normalitas. Satu, dia harus mengalihkan volume AgNO3 dengan normalitas AgNO3, kemudian ini volume dari amonium tiosianat dengan normalitas amonium tiosianat. Nah, ini juga pakai rumus kesetaraan ya, 11,90. 0,1 yang di sini. Jadi angka itu ada maksudnya begitu ya. Dari mana nih Pak itu? Ini didapat dari mana? Rumus kesetaraan ini kita juga ngambil rujukannya juga pakai kitab suci farmasi. Ambilnya di Farmakope Indonesia. Ambilnya di Farmakope Indonesia. Nah, jadi adik-adik sekalian, untuk berhasil dalam ujian, karena ini sifatnya individu, mungkin boleh dikatakan 90% itu adalah persiapan. 90% itu adalah persiapan. 10%-nya di mana, Pak? 10%-nya di saat hari H, pada saat pian di lab, pada saat pian ujian. Karena kemampuan kita nanti dalam menentukan kationnya apa, anionnya apa, itu nggak bisa terlalu lama kita mikir di sana. Kenapa nggak bisa terlalu lama? Karena ada limit waktu soalnya. Kita ujian tuh ada batasnya kan. Nanti berapa menit nanti Pak Awal yang jelasin. Nanti ada pengarahan terkait teknis. Kecuali kalau nggak ada limit, mungkin kita agak slow gitu. Jadi saya bilang saya ganti persennya. Ya pada saat hari H bisa 50% gitu. Tapi karena ada limitnya terbatas, berarti menurut saya yang harus dikuatin di mana? Di persiapan. Presiden Amerika Serikat. Saya lupa ya, Winston Churchill apa John F. Kennedy. Kalau saya disuruh potong pohon katanya. Kalau saya disuruh motong pohon, 8 jam itu saya akan gunakan untuk mengasah kapak kan, 8 jam. Paling nanti motong pohonnya ya 1 jam selesai. Nah, cerdas juga dia. Kenapa? Kalau kita
ambil kapak langsung motong, ya itu lama, bisa seharian baru selesai. Tetapi yang dikatakannya apa? Asah dulu kapakmu, baru dipotong tuh pohon. Gitu. Ya kalau begitu ya persiapan dulu dong, gitu ya. Persiapannya harus dimatangkan dulu, baru ujian, baru tajam tuh ujiannya, baru bisa menjawab ujian. Kalau saya sering bilang ke mahasiswa, kalau mau berperang bawa senjata gitu, jangan bunuh diri kan. Kalau nggak bawa senjata gimana mau ujian? Nah ini sudah disampaikan kemarin pas hearing kan. Kenapa saya turun terus tuh praktikum? Kenapa saya nggak lulus gitu? Kan aneh juga mahasiswa. Dikira dengan turun terus langsung lulus gitu, nggak begitu Perguso. Tetap ada penilaian evaluasi. Makanya kan saya bilang teori dan praktikum itu berbeda. Ranahnya teori itu di knowledge, pian pengetahuan, sementara praktikum itu di soft skill keterampilan. Maka dua ranah itu kan ranah yang berbeda. Kalau nggak lulus ya menurut saya wajar. Karena ada evaluasi di skillnya. Oh berarti skill kita belum mumpuni. Begitu kan kalau kita kontemplasi, evaluasi diri. Jadi perlu ditekankan tiap tahun ya. Tiap tahun tuh ada aja yang nanya itu terus. Ulun tahun harus baik praktikum. Kenapa ulun kada lulus ya? Tiap kali hearing itu aja yang ditakuni mahasiswa. Apakah turunnya kami tidak dihargai? Ya dihargai, cuman kan berarti presentasinya kecil dan ujiannya besar gitu. Karena dia soft skill. Nah, jadi adik-adik sekalian, persiapan itu menurut saya utama. Jangan bunuh diri ya. Bawa senjata minimal tameng lah buat melindungi diri. Bahkan mahasiswa nggak bawa pen pun saya omeli ya. Pada saat kuliah nggak bawa pen. Ini mau berperang nggak bawa senjata, mau bunuh diri saya bilang. Kan kelihatan banget nih mahasiswa atau apa gitu. Kuliah aja pennya nggak ada. Jadi kayak nggak punya amunisi ya. Padahal itu banyak ulama mengatakan untuk mengikat ilmu itu dengan menulis gitu. Kalau pian mendengar itu kan lupa. Seberapa ingat sih kita dengan omongan dosen paling lupa. Diikatnya dengan apa? Diikatnya dengan tulisan. Adik-adik semua. Itu ingatan pian itu akan lebih lama kalau dia ditulis. Maka dalam menuntut ilmu ini nanti capek memang. Kalau sampai semester 4 pian itu kayaknya kuliah farmasi nyaman aja Pang gitu ya. Pas cerita dengan adik tingkat kelas 2 semester 2 itu. Pada saat PDKT misalkan. Kakak tingkat PDKT ke adik tingkat gitu ya, ke adiknya. Nyaman aja dengan kuliah. Ya, belum merasakan berarti. Semuanya, tidak hanya farmasi ya. Hampir ketika saya baca ulama-ulama besar gitu ya. Mau siapa yang Imam Syafi'i, Imam Ahmad, manusia yang dikaruniai gudangnya ilmu, Ali bin Abi Thalib. Cobalah lihat kata-kata yang disampaikannya. Semuanya nuntut ilmu itu ya harus berjuang kan. Nah, jangan juga gara-gara
Lip. Saya kadang bingung juga mahasiswa ya. Cuman males saya komentarnya. Ada mahasiswa komen tentang lip. Buka dong lipnya double-ting gitu. Semuanya dibuka. Lip. Kalau saya sebagai pimpinan nggak mau saya. Satu, karena terkait dengan operasional listrik, lip itu mahal. Tinggi. Karena bebannya itu kan wattnya tinggi. Kedua, kalau pian jamin 8 jam di kampus, baru saya boleh buka. Pian ke kampus berapa jam sih? Paling setengah hari. Pian itu kan pengen minta lip itu kan karena pada saat pas terburu-buru, lipnya lagi di atas gitu, sebelahnya mati, pengen buru-buru. Jadi pengennya dibuka, padahal cuman berapa jam aja pian di kampus, sisanya itu kan mati dia lipnya. Mati tapi nggak bergerak, tapi dayanya hidup wattnya. Itu operasional listriknya itu tinggi menurut saya. Maka hal yang remeh menurut saya kayak gitu pun mahasiswa gini mengeluh juga, bingung saya. Seberapa penting lip itu dalam menunjang keberhasilan Anda? Kan begitu pertanyaannya. Kalau dia punya pengaruh besar dalam lip, bisa. Ulama zaman dulu belajarnya pakai apa? Pakai lilin. Kalau pian sering dengar pengajian siapa? Almarhum guru Ijai misalnya, atau guru siapa. Cobalah, ada beberapa petikan pernah saya dengar. Ya zaman dulu ya listrik kan ada. Kau aja kita hidup ya. Sekarang listrik ada, mati setumat teriaknya minta ampun ya. Kayak kehilangan arah itu. Jarnya malah saya kadang dengar juga gitu. Iya. Ya benar juga begitu. Masa gara-gara hal yang kayak gitu kemudian kita keluhkan gitu. Nah, menurut saya kembali kepada hal yang substansi. Jangan hal-hal kayak gitu jadikan alasan. Saya pikir semakin kita bikin banyak alasan tuh semakin mundur sebenarnya. Semakin mundur. Jadi apa-apa yang harus dilakukan? Maju terus walaupun apa halangan itu harus maju. Terakhir yang ingin saya sampaikan, untuk menuju tempat yang paling indah. Tempat yang paling indah apa? Surga. Misalkan ya. Untuk menuju surga itu jalannya penuh duri kan. Jalannya penuh duri, penuh kaca. Dan kita jalannya pun hati-hati. Di situ ada lubang, lompat gitu. Oh, di situ ada serpihan kaca, kita elak gitu. Tapi kan kalau kita menuju surga kan kita harus maju. Adalah yang mau mundur. Nggak mau di situ ada kaca, nggak mau di situ ada kawat berduri, nggak mau di situ ada lubang. Saya pikir ketika di depan kita ada surga, semuanya pengen ke sana gitu. Tapi ketika kita pengen menuju tempat sebaliknya, ya lawan surga lah ya, saya nggak mau ngomong lah, lawannya surga. Itu dipenuhi dengan bunga-bunga. Indah semuanya. Tetapi kita itu kayak fata morgana. Kita hanya melihat yang di depan aja begitu, tetapi di ujungnya nauzubillah gitu ya. Semuanya pengen kita menghindari. Tetapi memang dia selalu dihiasi dengan hal-hal yang indah kan. Hal-hal yang nikmat gitu. Maulah kita mundur. Di depan mata kita itu ada yang indah gitu, tetapi endingnya itu lawannya surga.
Indah banget, nikmat semuanya. Maulah kita mundur. Sebagian manusia mau dia maju. Tetapi orang yang beriman tuh mundur dia. Orang yang beriman mundur. Karena endingnya bukan tempat saya katanya. Mending saya itu melalui serpihan kaca, melalui duri-duri, tetapi endingnya itu yang kekal kan gitu. Sama ketika kuliah itu ya kayak gitu juga adik-adik semua. Capek, tetapi endingnya nanti ketika pian saya dulu ada share ya. Kalau kita ingin melihat Allah itu tersenyum kepada kita, kita kan nggak bisa melihat wajah Allah ya. Tetapi kalau kita ingin melihat Allah itu tersenyum kepada kita, itu gampang. Buatlah wajah tersenyum pada ibumu dan abahmu. Buatlah wajah tersenyum kepada bunda, kepada emak, kepada mama, dan ayahmu, abahmu. Maka Allah juga tersenyum. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena ridho Allah itu ada di ridhonya orang tua. Orang tuamu tersenyum, Allah pun tersenyum. Kenapa saya sampaikan ini? Karena sebagian mahasiswa, bukan sebagian kecil ya, 1-2 orang tuh ada menyerah, adik-adik semua. Angkatan pertama ada 2 orang. Tinggal skripsi ya, saya ulangi ya. I repeat, saya ulangi. Tinggal skripsi, menyerah dia. Nangis nggak abah mamanya? Nangis, Pak Bu. Habis berapa ratus juta. Pian tuh hitung lah. 1 semester itu ditambah SPP, uang makan, uang kos, uang listrik, uang jajan, uang nongkrong, uang pulsa, uang kota. Itu bisa 20-25 juta tuh. 25 juta lah. Karena 1 semester sudah 9 kan. 9 lebih. Uang makan, uang kontrakan 1 semester. Anggaplah 20 lah. 20 kali 8 berapa? Udah 160. Nggak taunya anaknya cuma diminta nyelesain skripsi itu menyerah dia. Dia nggak ngitung tuh ratusan juta ngilangin duit abah mamanya. Ratusan juta loh ya, ratusan juta itu tuh kalau pian mau lihat fisiknya itu sakit tuh. Jadi kalau pian mau jujur nanti kalau sudah begawi ini ya, sekali-sekali lah pian general check up ke abah mama pian tuh. Saya jamin tuh ada penyakitnya. Saya jamin ada penyakitnya tuh. Tapi ada nggak disampaikan ke anaknya? Nggak ada. Mana ada orang tua itu nyampain keluh kesah sedih depan anaknya. Kalau yang sedih dia nyata terluka itu ya kalau pian membentak misalkan itu nangis bener ya wajar. Tapi kalau dia untuk membesarkan, menguliakan anaknya, saya bilang no. Apalagi abah pian, ayah pian tuh capek gitu ya. Ke sawah ataupun begawi di kantor kan capek juga. Ada semua. Capek di pikiran. Sama dengan pian kayak di kampus kan pikiran juga. Jadi menurut saya yang harus saya setting nih mindsetnya mahasiswa.
terhadap hal-hal yang kemudian itu memberatkan, sulit, itu adalah hal wajar. Kalau pian tidak menemui kesulitan, selalu bahagia, selalu menikmati hidup, itu bahaya. Bisa jadi itu pian sudah jauh tuh dari ilahi. Kalau kita masih bisa sedih, merasakan susah, pian benar manusia. Nah, manusia itu kan makhluk yang lemah. Kita ini apa ada begitu kan. Iwak pedi, iwak bedak ya. Ulun nih apa ada. Karena memang kita ini makhluk yang lemah. Kan? Kita ini perlu doa, perlu pertolongan. Jadi saya berharap bulan September pian sudah semester 5 ya. Sudah lewat dari separuh. Nah, saya ulangi ya. September itu pian sudah lewat dari separuh perjalanan semester 5. Jangan sampai nanti di semester akhir malah menyerah. Sebagaimana angkatan pertama. Ini angkatan kedua saya belum selesai kan. Tapi saya sudah ada nelpon dari orang tua itu. Dari keluarga. Kayak apa-apa anak ulun skripsinya belum selesai. Nah anak ulun nah, hendak nyarah. Ibu, seorang ibu ada nelpon. Bilangnya memang perjuangan ya. Sementara saya bilang batas akhir sampai akhir Juli, mudah-mudahan selesai. Jadi terkadang tuh mamamu itu ya khawatir juga sebenarnya. Sampai nelpon, nggak tahu dapat nomor saya dari mana gitu. Khawatir juga sebenarnya. Jadi bukan pian seorang yang khawatir. Mamamu itu diam-diam nelpon saya sih nggak mau yang cerita ke anaknya. Tapi diam-diam gitu, nggak tahu dapat nomor dari mana. Diam-diam nelpon. Ya saya bilang kak nggak ke anaknya, nggak perlu lah. Biar antara saya dengan mamanya aja gitu. Kemarin barusan sore pas saya mau pulang juga ada. Semester 8. Nelpon gara-gara apa ya? Bimbingan lah itulah, bingung juga saya. Anaknya nggak ada cerita ke saya, anaknya malah nggak ada, tapi orang tuanya malah cerita. Kadang sudahlah begitu ya, dijalani aja gitu. Tergantung nanti balik. Saya bilang ke ibunya bulan-bulan sebelumnya bagaimana gitu, serius nggak skripsi? Jangan-jangan waktu bulan Maret, April tuh santai aja begitu, sehingga pas mepet-mepet hanyar serius kan bisa jadi juga. Tiba-tiba ini mau lulus kan, mau yudisium, teman-temannya udah ada yang pakai sem hasulation apalah pokoknya banyak lah foto kakak tingkat pian tuh. Hanyar sadar kali ya, temannya mau lulus dia belum selesai. Itu terjadi adik-adik semua. Cuman males saya kadang ngomongin apa ya ke anaknya atau ke ini. Tetap saya jaga rahasia orang tuanya tuh ya, yang ngomong itu tetap dijaga. Saya pikir begitu ya. Untuk konsistensi saya berharap diubahlah polanya. Mudah-mudahan ujiannya tidak hanya kimia analisis ya, ujian yang lain, entah itu praktikum atau teori ini lebih bagus gitu ya, hasilnya. Semester 6 kemarin masih ada IPK-nya 2 ya. Itu yang berat tuh 1 orang. Padahal sudah COVID ya. Sudah COVID. COVID itu luar biasa efeknya. Nilai itu 3 semua, di atas 3. Bukan saya nggak suka pian dapat nilai di atas 3 itu, tapi
Pernah saya cek gitu, semester sebelumnya berapa nih yang sebelum COVID? 2, Pak. 2,2, Pak, Bu. 2,2. Ada 2,4. Pas COVID tuh jadi 3. Pinter dia. Pas COVID tuh yang ujian online apa dapat 3 semua IPK. Bingung saya tuh. Ini yang salah di mana gitu? Dosen kah, mahasiswanya yang sudah berubah, tobat kah? Atau gimana gitu? 3. Nah, jadi saya bilang COVID ini juga tidak menyiksa Jopang, tapi mahasiswa ini malah berkah gitu. Himbung dia COVID aja harus gitu. Biar nilai kami ini 3 harus. Memang syarat kelulusan 3 ya. Syarat kelulusan 3. Kalau 2,2 angkatan pertama ini kan masih 2,6. Jadi lulus nggak semester 10. Lanjut sampai semester 11. Saya ulangi ya. Lanjut sampai semester 11. Angkatan pertama. Tapi nyerah nggak dia. Saya suruh dari semester 7, 8 tuh mundurin diri aja sudah. Habisin duit abahmu aja, habis 200 juta sudah dia. Saya suruh mundurin diri. Nggak mau dia, nggak mau nyerah. Ya bagus juga. Saya juga kalau anaknya tetap fight gitu ya, berubah, ya akan saya dukung begitu. Kemungkinan semester 11 hanya lulus, bayangin ya. Pian aja semester 4 separuh aja belum sampai 11. Dia sudah 11. Pian baru 4 gitu. Separuh aja nggak nyampe. Dan dia tidak mau menyerah ya saya apresiasi juga. Entah itu cita-cita abah mamanya gitu. Ya whatever lah gitu ya. Saya pikir sekian, terima kasih banyak. Ya, anggaplah sebagai introspeksi masing-masing ya. Saya ngomong kayak gini kan ya sebenarnya sih buat saya pribadi sebenarnya. Bukan buat Pian. Kalau ada yang tersinggung bagus ya. Malah senang saya ada yang tersinggung gitu. Sakit hati. Nah, berarti kena tuh ke hatinya. Kalau kena tuh berarti harusnya dia perbaiki. Kalau nggak tersinggung, ya harusnya introspeksi juga. Berarti hatinya masih keras tuh gitu. Jadi kami harus gimana Pak? Ya terserah Pian lah gitu ya. Mau tersinggung oke, nggak tersinggung juga oke. Gitu ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses ujian kimia analisisnya. Mudah-mudahan 100% lulus. Jangan lupa persiapan 80% ya. Uju-uju belajar. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Nah, ini saya end meeting untuk semua.